Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Ibu harap anak-anak semua sehat, sukacita, dan semangat ya dalam menjalani setiap hari-hari anak-anak di rumah. Nah, hari ini sebelum kita akan mulai pembelajaran kita akan sama-sama mengikuti devosi terlebih dahulu. Oleh karena itu, anak-anak siapkan hati dan diri untuk masuk dalam devosi kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengikuti devosi. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan Yesus, agar setiap firman-Mu yang Engkau perdengarkan bagi kami pada saat devosi ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Ini doa dan seru sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kali ini kita akan sama-sama belajar dari kisah Esau dan Yakub. Nah, apa sih itu kisah Esau dan Yakub dan bagaimana Tuhan ingin kita mengambil nilai atau hikmah dari kisah Esau dan Yakub ini? Nah, pembacaan Alkitabnya terdapat dalam Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-19 sampai 34. Jadi satu perikop itu judulnya Esau dan Yakub. Anak-anak bisa lihat dan bisa baca masing-masing di rumah, kemudian bisa mendapat gambaran ya mengenai cerita Esau dan Yakub ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, berbuat ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, berbuat di hidupku. Nah, anak-anak, pada devosi kali ini kita akan sama-sama belajar dari kisah dua orang bersaudara, yaitu Esau dan Yakub. Itu terdapat dalam Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-19 sampai 34. Di situ satu perikop itu berbicara tentang persaudaraan Esau dan Yakub. Nah, kalau anak-anak sudah membacanya dari ayat 19 sampai 34, anak-anak sudah dapat gambaran ya bagaimana kehidupan Esau dan Yakub. Nah, Esau dan Yakub ini merupakan anak dari Ishak dan Ribka. Ya, Ishak dan Ribka ini juga menunggu lama untuk bisa mendapatkan keturunan karena Ribka ini adalah seorang perempuan yang mandul ya. Mandul itu jadi tidak bisa memiliki anak begitu. Nah, ketika mereka selalu berdoa meminta kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan anak kepada Ribka begitu. Jadi Ribka mengandung dan Ribka mengandung sekaligus dua orang anak kembar begitu, lahirlah Esau dan Yakub. Nah, Esau ini merupakan anak sulung dan Yakub ini adiknya Esau bungsu, begitu ya. Nah,
di sini diceritakan bahwa sejak dalam kandungannya, sejak dalam rahim Ribka itu anak-anaknya itu bertolak-tolakan, sehingga Ribka itu sampai meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, setelah tumbuh besar, Esau itu menjadi pribadi yang suka berburu begitu ya, suka berburu binatang di padang dan menjadi anak kesayangan Ishak, karena Esau itu terlihat seperti laki-laki sekali ya, karena dia suka berburu binatang-binatang buas begitu ya. Sudah pasti dia memiliki kekuatan atau fisiknya itu kuat begitu, dan memiliki kekuatan yang luar biasa ya, karena dia suka berburu dan juga mengonsumsi atau makan hasil buruannya, dan dia menjadi seorang anak kesayangannya Ishak. Sedangkan Yakub memiliki karakter yang terbalik begitu ya. Nah, Yakub ini lebih suka diam dan tenang di rumah begitu, di kemah, dan menjadi anak kesayangan mamanya Ribka begitu. Nah, siapa di sini yang punya saudara kandung? Pasti di rumah kan anak-anak punya tuh, papa lebih sayang kepada kakak ini begitu, mama lebih sayang kepada adik ini begitu. Nah, ada ya seperti itu ya mungkin di rumah. Nah, dari kisah Esau dan Yakub ini kita sama-sama mau belajar bahwa apa yang kita pikirkan atau apa yang kita lihat secara nyata pada saat ini berbeda dengan apa yang menjadi pikiran dari Tuhan, pikirannya Tuhan. Nah, dari kisah Esau dan Yakub ini, Esau sebagai seorang yang sulung, kakak sulung begitu, sudah pasti mendapat hak kesulungan dari keluarganya begitu ya, karena Esau ini merupakan yang sulung, jadi dia ada yang namanya hak kesulungan yang berhak didapatkan oleh Esau sebagai kakak. Sedangkan Yakub itu adik yang seharusnya melayani kakaknya begitu. Kalau di rumah mungkin anak-anak ada yang punya adik begitu ya, kalau di rumah terus mama suruh anak-anak jaga adik begitu, terus adik tidak mau dengar-dengaran, kita langsung marah-marah begitu ya, kamu ini seharusnya dengar saya karena saya ini kakak kamu begitu ya. Itu sangat sering begitu ditemui. Bahkan Ibu Regina sendiri pun punya adik begitu. Nah, Ibu Regina juga mau adiknya Ibu Regina itu bisa menurut dan bisa menghormati Ibu Regina sebagai kakak begitu. Jadi sekali Ibu Regina suruh atau sekali Ibu Regina minta tolong, itu tidak perlu dibantah ya, jadi langsung saja dikerjakan begitu. Nah, namun berbeda halnya dengan Esau dan Yakub. Di sini yang seharusnya melayani Esau Yakub itu kemudian yang dilayani adalah Yakub sebagai adiknya. Nah, bukti dari atau tanda dari Esau akan melayani Yakub yaitu Esau memberikan atau menukarkan hak kesulungannya dengan roti dan masakan kacang merah. Jadi setelah Esau pulang dari berburu, dia lapar ya. Dia lapar dan dia melihat makanan sangat enak begitu, masakan kacang merah. Mungkin di zaman itu masakan kacang merah dan juga dimakan dengan roti itu suatu makanan yang sangat lezat begitu ya, sehingga Esau ini pulang dari berburu sudah lapar begitu, sudah lelah begitu dah. Dia ingin memakan itu masakan kacang merah dan roti. Dan kemudian Yakub berkata dan untuk Esau agar bersumpah memberikan hak kesulungan kepada Yakub. Lalu ditukarkan ya, Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah dan Esau memberikan hak kesulungannya. Jadi di akhir kalimatnya itu, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi hak kesulungan itu mungkin sebagai kita sekarang ini kita pahami kalau kita sebagai kakak, jadi warisan atau perintah ketika orang tua mau keluar, mau pergi atau mau ada suatu acara begitu di luar, didelegasikan statusnya untuk menjaga adik-adiknya kepada yang paling kakak atau yang paling tua begitu. Nah, otomatis tanggung jawab yang paling besar setelah orang tua itu kan diberikan kepada kakak tertua. Jadi kakak tertua itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya, dan adik-adiknya menganggap atau melihat kakaknya itu sebagai pengganti orang tua mereka. Jadi mereka harus menghormati kakaknya layaknya mereka menghormati orang tuanya, karena kakaknya ini memiliki hak kesulungan begitu ya. Tanggung jawab yang didelegasikan kepada kakak tertua atau diberikan begitu ya. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa apa yang Tuhan pikirkan tidak sama dengan apa yang manusia pikirkan. Yang kita lihat, yang idealnya seharusnya
seorang adik melayani kakak begitu. Namun di kisah Esau dan Yakub ini tidak demikian halnya. Di sini Esau yang akan melayani Yakub begitu. Nah, anak-anak, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita setiap hari, mungkin kita sebagai kakak itu sangat sering ya menggantikan posisi orang tua untuk memberikan perintah atau menyuruh adik ataupun memiliki pengertian atau opini bahwa kita itu harus dihormati begitu ya, sehingga kalau adik kita tidak mau dengar kita sedikit saja kita langsung marah-marah, langsung emosi begitu ya. Nah, coba kita belajar melihat lagi mengenai kisah Esau dan Yakub. Bagaimana Esau dan Yakub ini tidak terlalu mementingkan sebuah hierarki atau sebuah tingkatan dalam suatu persaudaraan begitu ya. Jadi Esau pun yang seharusnya dilayani gitu ya, karena Esau merupakan anak sulung, itu dibilang di kalimat terakhir itu memandang ringan hak kesulungan begitu ya, karena ia menyadari bahwa dan Tuhan juga sudah memakai ia begitu untuk bagaimana dia tidak memiliki suatu stigma atau pemikiran bahwa dia yang harus dihormati begitu ya. Jadi sebagai kakak kita juga harus mengasihi saudara kita, adik kita. Jangan terus-terusan kita mengira bahwa kita adalah kakak sulung begitu ya. Jadi semau-maunya saja kita perlakukan adik kita atau menyuruh adik kita begitu ya. Dari kisah Esau dan Yakub ini kita belajar begitu. Adik kita juga itu perlu dilayani begitu ya. Adik kita juga perlu dikasihi. Jangan dan tidak membeda-bedakan mana satu saya sebagai kakak dan sebagai adik. Namun hal ini tidak menjadikan adik-adik di rumah itu juga membangkang ya kepada perintah kakak begitu ya. Ya saling dengar-dengaran kalau kakak menyuruh ini atau adik meminta ini begitu ya, supaya di rumah itu tetap rukun dan damai begitu ya. Tidak ada senggol bacok, tidak ada pertengkaran yang terjadi begitu ya, karena memang itu sangat rentan kalau ada adik kakak begitu ya. Di rumah juga semua juga pasti tahu ya, ibu di rumah juga dulunya begitu dengan adik maupun kakak ibu sendiri begitu. Jadi dari sini kita belajar ya, oh iya ya, berarti tidak selalu kita sebagai kakak itu harus dilayani begitu ya. Kita juga harus melihat adik kita begitu sebagai seorang yang Tuhan berikan untuk kita kasihi, untuk kita jaga. Jadi ibu harap setelah mendengarkan devosi ini di rumah tidak ada lagi tuh. Jadi sebelum marah-marah pikir dulu, oh iya ya, itu adik saya, harusnya saya bagaimana. Adik juga, oh iya ya, itu kakak saya begitu ya. Nah, kalau di rumah tidak ada adik dan kakak, nah mungkin kan ada adik dan kakak saudara-saudara yang lain ya. Jadi bisa sama-sama saling mengasihi juga meskipun bukan adik atau kakak kandung begitu ya. Oke, Ibu Regina berharap anak-anak bisa mengambil suatu pelajaran dari kisah Esau dan Yakub ini, dan bisa diterapkan dalam kehidupan anak-anak semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara kandung maupun saudara-saudara kami yang Tuhan Yesus masih berikan kepada kami. Tuhan, kami tahu, kami yakin bahwa saudara kami yang ada di rumah memiliki suatu peran masing-masing. Tuhan, biarlah kami sebagai adik maupun kakak ataupun anak tunggal, Tuhan Yesus bisa, Tuhan terus berkati, Tuhan terus ingatkan, Tuhan terus sadarkan kami agar kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus, ini doa dan seru sembahyang kami. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.